Oke, sampai sejauh ini nih, setelah misteri-misteri kerajaan besar itu dimunculkan satu persatu, Road Poneglyph sudah pada diketemukan, maka plot terakhir Locktail sebentar lagi akan terungkap. Lalu bajak laut Oro Jackson kala itu merekalah para orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran-kebenaran Void Century dan tentunya arti One Piece itu sendiri. Tempat dimana itu kami percaya bukanlah emas. Arti One Piece sendiri akan lebih besar dari itu semuanya. Goldie Roger memang sudah sedekat itu dengannya. Namun karena tubuhnya sudah mulai melemah karena ia sakit lama, ia akan meneruskan tekad D dan pesan One Piece itu sendiri. Bahkan kalau kita ingat nih, Roger tuh sempat mengatakan hal seperti ini. Seandainya aku hidup di eramu, Joy Boy. Nah, ini menarik nih. Lalu pertanyaannya sekarang, kira-kira apakah arti One Piece itu sendiri? Oke, kita mulai bahas lebih dalam. Yo nakama, DRTV Mediative, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai tekad Roger untuk Will of D dan bersiap melawan Raja Dunia ketika One Piece itu didapatkan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediative yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Melalui pesan akhir dari Shirohige yang ia dapatkan dari Goldie Roger kala itu, dia mengatakan kalimatnya yang panjang seperti ini. Saat itu ketika era Shirohige berakhir, ia melakukan satu hal besar yang ia percayai oleh rivalnya itu. Shirohige dengan lantang mengatakan pesan Roger dan kebenaran One Piece kepada semua orang. Orang yang selama ini dinantikan Roger bukanlah Cow Teeth, ada seorang yang memiliki semangat dari Roger. Seseorang yang akan meneruskan masa depan Ace, meski darah keturunan mereka telah terputus, nyala semangat mereka tak akan pernah berakhir. Dan semangat itu telah turun-temurun sejak dahulu. Dan suatu hari di masa depan nanti akan ada seseorang yang memikul sejarah yang telah berlalu ini. Seseorang yang berani menentang dunia dan hal semuanya itu. Sengoku, kau dan pemerintahan dunia takut akan peperangan yang akan melibatkan seluruh dunia tersebut. Aku tak tertarik dengan semua hal itu, tapi saat seseorang berhasil menemukan harta itu, dunia akan menjadi kacau. Dan aku yakin hari di mana seseorang akan segera menemukannya pasti akan segera datang. One Piece memang benar adanya. Nah, ini jika ditarik lebih panjang lagi nih, hari dimana Roger dan para kru terbaiknya sampai ke Locktail, mereka memang sudah sedekat itu. Bahkan mereka mendapati apa arti dari One Piece sendiri dan apa arti dari definisi filosofi sebenarnya. Yang jelas nih, hal ini sampai membawa Rogers membuat pilihan besar dalam hidupnya sendiri setelah apa yang ia tahu nih dari kebenaran semua hal itu. Dan sudah sangat jelas bahwa One Piece sendiri yang ditinggalkan bukanlah emas. Lalu apakah itu? Nah, kita kembali menelisik sejarah nih yang ditulis 800-an tahunan yang lalu itu, dimana kami berpikir pula nih, arti dari One Piece sendiri itu adalah sebuah pesan yang ditunjukkan untuk seseorang ke generasi mendatang. Pria yang akan memiliki kemampuan dari tentara terkuat saat itu. Dimana arti One Piece sendiri kemungkinan besar adalah kisah kembalinya Joy Boy. Nah, ini juga diperkuat nih untuk mengungkapkan tabir One Piece sendiri adalah tentang Joy Boy itu sendiri. Maka peradaban Wano Kuni sendiri yang kemarin itu sebenarnya juga penghubung untuk menggali lebih dalam tentang arti dari One Piece. Dan semakin tergambarkan pula nih sedikit titik terangnya setelah kita tahu lebih dalam tentang penjelasan soal peradaban aksara Poneglyph. Sebuah informasi dari 4 batu besar yang menentukan apa itu One Piece, dan kita kenal sebagai Road of Poneglyph. Nah, Wano Kuni telah menjadi penghubung nih tentang kerajaan kuno tersebut serta kisah tentang abad kekosongan yang masih menjadi misteri sampai sekarang ini. Tetapi ini dengan kemunculan Zunesa kala itu, kita semua itu akhirnya diberikan sebuah clue besar oleh Oda Sensei tentunya. Jika seseorang yang ada di belakang itu semuanya dan merancang tentang apa itu One Piece adalah pria yang digambarkan sebagai Joy Boy, dan itu arti sebenarnya. Dimana setelah itu nih ada sebuah bajak laut kuat di generasinya yang berlayar menggunakan pohon suci Adam sebagai material kuat kapal itu. Mereka menaklukkan segalanya dan sampai mencapai pulau terakhir tersebut. Dan merekalah yang menemukan One Piece dan arti sebenarnya.
Mereka dipimpin oleh seorang flamboyan, Goldie Roger, sang penyandang nama di Bula. Nah, jika memang benar nih kerajaan kuno tersebut juga dipimpin oleh Joy Boy, maka di masa depan nanti masuk akal rasanya kenapa pemerintahan dunia itu diciptakan. Tetapi itu juga bisa dihancurkan kembali jika kekalahan Joy Boy di masa lalu akan menjadi kemenangan di masa depan, dan ini kuncinya adalah pada para keturunan orang-orang klan D. 800-an tahun lalu itu, berdasarkan apa yang terjadi dalam harta tersembunyi Marijoa sana, ada sosok bernama Im Sama. Yang paling menarik itu adalah Im Sama itu memiliki topi Mugiwara yang sangat besar. Dan kebanyakan dari kita itu pasti berpikir nih, bahwa di masa lalu di era kerajaan kuno tersebut, manusia sangatlah besar-besar bak seperti raksasa, atau mereka ini sejenis raksasa seperti apa yang ada di Pulau Elbaf sendiri. Dan topi tersebutlah kemungkinan terbesarnya milik dari Joy Boy. Dan jika kita melihat dari kacamata Dr. Vega Bang sendiri dalam penelitiannya di Egghead itu, robot-robot di sana itu juga ukurannya bak raksasa Wars. Lalu pertanyaan sekarang nih, jika One Piece itu adalah kisah tentang Joy Boy sendiri, cerita seperti apa nih yang sedang ia rancang? Dan mastermind besar apa yang bisa menghubungkan dengan titik-titik tersebut? Nah, kami berasumsi di sini nih, Joy Boy itu adalah sebuah gelar, dan ini sama seperti yang dipikirkan melalui perkataan dari Yonko Kaido. Jika awalnya kaptennya sendiri juga berpikiran menjadi Joy Boy, serta dirinya akan memulai perang besar yang memunculkan Joy Boy, karena Kaido tahu orang yang mengalahkannya adalah Joy Boy itu sendiri. Nah, sekarang juga masuk akal nih pesan dari Oden kala itu, sekitar 20 tahunan lagi akan ada bajak laut yang memimpin era baru. Mereka akan datang ke dunia baru itu. Bila aku mati, merekalah yang akan mengalahkan Kaido. Yaitu adalah pesan Oden yang di chapter 1000-an lalu itu. Dia juga membaca gambaran tentang seseorang bernama Joy Boy di masa depan. Jadi nih, Oden itu mungkin tahu nih kalau yang bakal mengalahkan Kaido itu adalah bajak laut di 20 tahunan kemudian. Makanya dia meminta izin Toki untuk mengirim Kinemon dan yang lain berada di 20 tahun ke masa depan. Nah, ini menarik nih. Lalu apakah memang benar jika Joy Boy ini juga tahu jika ada orang yang lebih dahulu menemukan Locktail dibandingkan sosok Luffy sendiri, dan orang itu adalah Rogers? Apakah ini dia juga minta tolong kepada Rogers nih dan meninggalkan pesan One Piece itu kepada Raja Bajak Laut tersebut? Karena jika memang seperti itu, ini sangat relate pula kenapa dia berkata seperti ini. Kita terlalu cepat dan seandainya aku juga hidup di eramu, Joy Boy. Nah, gimana tuh? Rogers aja mengatakan seperti itu. Jika hipotesa itu memang benar tentang isi dari One Piece sendiri adalah kisah tentang Joy Boy, di mana gambaran tentang Joy Boy sendiri serta pesan dari Joy Boy, dan gambaran masa depan Joy Boy itu adalah kisah Luffy itu. Namun Joy Boy tahu nih kalau ada orang yang lebih dahulu sampai ke Locktail, dia adalah Roger sendiri. Nah, itulah kenapa ketika dia tahu sudah mendekati akhir hidupnya, dia menitipkan pesan tersebut kepada seseorang yang nantinya akan dikenal sebagai Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Ini naas nih buat Roger sendiri bahwa bukan mereka yang ditunggu oleh seseorang itu, tetapi orang itu ada di 20 tahun di masa depan. Roger akhirnya sadar pula nih bahwa dia itu bukanlah orangnya. Tetapi perjalanan itu menjadi pembuka alur nih untuk menuju misi tersebut. Setelah itu terjadilah Roger yang akhirnya memutuskan sesuatu yang sangat besar. Nah, for your information pula nih bahwa Roger tuh juga hasilnya tuh nggak sia-sia, karena pada akhirnya setelah dia menikah dengan Portgas D. Rock itu dia memiliki anak ya kita kenal sebagai Ace, dan di masa depan nanti dia adalah kakak angkat dari Luffy sendiri. Orang yang pada akhirnya membuat sejarah besar nih, bahkan peperangan besar Marineford kala itu. Nah, ini semakin menarik lagi nih, kala itu ia juga membubarkan Oro Jackson Pirates dan berterima kasih kepada Raja Kegelapan Rayleigh yang membuatnya itu menangis, serta ia akan menyerahkan diri kepada pihak pemerintahan dunia demi tujuan mengobarkan bendera bajak laut kembali bergema untuk mewujudkan pesan dari Joy Boy sendiri. Nah, tapi ada hipotesa yang seperti ini. Pesan Joy Boy pada One Piece sendiri itu adalah meminta bantuan Roger untuk mewujudkan gambaran masa depannya, yaitu akan ada manusia dari keturunan D dari Ace Blue yang bertopi jerami sama seperti Joy Boy nantinya dan akan menentang dunia. Dan untuk melanjutkan misi dari Joy Boy itulah, setelah Roger tahu kondisi fisiknya saat itu, ia mengambil langkah terakhir nih untuk ikut serta mensukseskan misi tersebut dan melancarkan pesan dari Joy Boy. Setelah itu sang menanyakan beberapa hal kepada kaptennya nih, tetapi dia malah menangis dalam dekapan Roger ketika mereka kembali dari Locktail itu. Namun masalah terjadi nih, jika Roger tidak bisa melakukan pesan Joy Boy itu karena umurnya terbatas dan dia belum tentunya mampu. Lalu kemungkinan sang bertanya seperti ini hipotesanya.
Apa kau berhasil mewujudkan mimpimu, Kapten? Apa kau mendapatkan One Piece sendiri? Lalu Roger kemungkinan membalasnya seperti ini. Maaf Sang, aku tidak bisa mewujudkan mimpinya karena isi dari One Piece itu adalah untuk mewujudkan pesan seseorang bernama Joy Boy. Nah, jika pesan Joy Boy tersebut sendiri meminta Roger untuk mewujudkan pesan bahwa bocah itu keturunan D dari Ace Blue dan akan memiliki topi jerami yang sama pula dengannya, maka kemungkinan Sang sendiri juga dititipin pesan seperti ini oleh kaptennya itu. Sang, sekitar 20 tahun lagi dari sekarang akan ada bocah dari Ace Blue yang akan mengatakan bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Dan saat itulah berikan topi jerami ini kepadanya. Orang tersebutlah yang diramalkan oleh Joy Boy dan yang mampu membuka perantara untuk One Piece itu sendiri. Bantulah mewujudkan pesan ini. Nah sekarang ini lebih menarik lagi jika ditarik cukup panjang dan ini masuk akal pula. Kenapa Wushu kala itu heran seseorang seperti Sang menjarah mereka dan mengambil Gomu-Gomu no Mi yang hanya karet itu? Apakah Sang sudah mengira jika itu bukanlah buah iblis biasa? 25 tahun ke depan nih, buah iblis itu ternyata memang bukan Gomu-Gomu melainkan Hito-Hito no Mi. Dan itulah Nika, tentara terkuat yang dikatakan konon di masa lalu adalah dewanya para budak-budak di zaman itu. Bukankah ini tambah semakin menarik lagi? So, gimana menurut pendapat kalian? Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai tekad Roger untuk Will of D dan persiapan melawan Raja Dunia ketika One Piece itu didapatkan. Jangan lupa kesaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton dari TV and will be come back.